Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita sedikit membahas, yaitu mengenai syair ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau wafat, beliau pernah bersyair, saudara-saudara. Apa syairnya? Kullu hayyin mayyin wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna ana maitatun wa dzikri baq faqat taraktu khaira wa la tuhra. Kullu hayyin mayyin, semua yang hidup pasti akan mati. Ayat Al-Quran sudah bilang, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah, segala sesuatu bentuk wujud zat apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang kaya mati, yang muda mati, yang miskin mati, yang kaya mati, semua pasti mati. Wa kullu jadidin bal, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil-mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada saatnya dia menguning dan dia menjadi gugur, saudara-saudara. Semua yang baru pasti akan usang. Wa kullu kibarin yafna, semua orang-orang tua itu hancur, semua orang-orang tua itu binasa. Ana maitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Wa dzikri baq, walaupun aku jadi mayat, mengenangku akan abadi selama-lamanya, mengenangku akan kekal. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan ditinggalkan oleh beliau Nabi Muhammad? Wa la tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau Nabi Muhammad? Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti mengenang ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kamu cuma mengenang Nabi tapi tidak mengenang ibunda Nabi, tidak bisa. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka, saudara-saudara. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, Abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Yang pertama riwayat Muhammad bin Salamah, yang kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ini ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis ini itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah, saudara-saudara, Muhammad bin Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi sahiftu. Muhammad bin Salamah itu hafalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafal Nabi yang mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangankan bapaknya Nabi, jangankan ibunya Nabi, terlalu jauh membicarakan beliau. Malik bin Zinan, waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Malik bin Zinan, dia kecup, dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik bin Zinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik bin Zinan. Abdullah bin Zubair, ketika Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang kepada Abdullah bin Zubair, ya Abdullah bin Zubair, bawa ini darah bekamanku, buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat ada orang, dia minum darahnya Nabi. Sudah dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, enggak bakal ada orang yang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa wahai Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh api neraka. Yang Sayyidina Uqasyah, ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi berkata kepada sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Semua sahabat berdiam. Uqasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Apa kesalahanku wahai Uqasyah? Uqasyah bilang, ya Rasulullah, dulu ketika engkau ingin merapatkan barisan dalam peperangan, barisanku agak terlewat maju sedikit ke depan, sehingga aku cambuk aku ya Rasulullah. Aku ingin membalas mencambukmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Uqasyah, aku sahabat paling dekat dengan Nabi. Saya yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj. Jangan kamu kisah Nabi, kisah saya saja. Sayyidina Umar berdiri, Uqasyah, aku penggal kepalamu. Jangan kamu kisah Nabi, kisah saya saja. Sayyidina Ali berdiri, Uqasyah, saya sahabat paling dekat dengan Nabi. Saya dari kecil bersama Nabi. Nabi mengajarkan banyak ilmu kepada saya. Kisah saya saja wahai Uqasyah. Nabi bilang, diam kalian semua. Wahai Bilal, pergi ke rumah, ambil pecup, ambil cambuk yang biasa aku buat untuk merapatkan barisan. Pergi Bilal ke rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Uqasyah, Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk. Untuk apa?
Ukasyah pengen mengkisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai Bilal, bilang kepada Ukasyah, aku putrinya Nabi, aku darah dagingnya Nabi. Kalau dia mau kisah, biar dia kisah aku saja, asalkan jangan dia kisah Rasulullah. Nabi ambil itu cambuk, dikasih sama Ukasyah. Ayo wahai Ukasyah, kisah aku. Ukasyah bilang, ya Rasulullah, dulu aku dalam keadaan tak pakai baju. Jadi kalau kamu aku cambuk pakai baju, enggak adil ya Rasulullah. Buka bajumu ya Rasulullah. Sahabat makin marah. Rasulullah buka bajunya. Ketika dibuka baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Ukasyah peluk dan langsung dicium perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma alasanku saja ya Rasulullah, agar aku bisa meluk perutmu. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian pengen melihat ahli syurga, maka lihatlah Sayyidina Ukasyah. Malik bin Zinan, Abdullah bin Zubair meminum darahnya Nabi. Ukasyah bertempel dengan perutnya Nabi, haram jasadnya disentuh api neraka. Masa bapak ibunya Nabi, yang di mana Nabi adalah darah dagingnya, masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka, saudara-saudara? Ini enggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan beliau berdua. Kalau api neraka tidak bisa memakan beliau berdua, lalu untuk apa diciptakan neraka, sedangkan Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang sia-sia. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.